Allah tadi sudah saya sampaikan ini ya, kurikulum kita Ustazah. Monggo mungkin waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustazah. Baik, alhamdulillah. Ini untuk hostnya bisa dipindah ke kafe psikologi ya. Saya pakai 2 perangkat. Jadi saya berbicaranya pakai nama saya dan Fitreswati, tapi share materinya pakai kafe psikologi. Jadi hostnya di kafe psikologi aja. Bisa? Baik, sambil menunggu ya, saya buka dulu, saya pembukaan dulu. Baik, jazakumullah khair untuk panitia ya dari Gria Tahfiz Balita nggih. Untuk amanahnya yang diberikan kepada saya hari ini, insya Allah saya diamanahi untuk membawakan materi yang berjudul peran Islamic Parenting untuk membentuk karakter anak soleh, begitu ya. Saya sudah share materi ke panitia, tapi sepertinya lebih enak kalau saya share sendiri ya, biar nanti bisa ngekliknya biar saya sendiri. Sudah diganti hostnya ke kafe psikologi, Ustazah Ina? Jadi ini masih saya sampaikan ke Ustazah Sulis. Oh gitu. Enggak, ini hostnya diganti aja ke saya biar saya yang share materinya dari saya aja. Oh sudah ya. Oh sudah, baik. Sudah sudah. Sebentar, saya share materi. Sudah kelihatan di layar ada PPT saya? Sudah. Alhamdulillah. Baik ya, jadi hari ini yang akan saya bawakan adalah peran Islamic Parenting dalam mewujudkan karakter anak soleh. Baik, insya Allah ini sampai jam 9 ya, Ustazah Ina. Tanya jawab berapa menit? Iya. Nanti tanya jawabnya di jam 20. Sesi tanya jawabnya di jam 20 lebih 20 sampai 20.45 atau mungkin bisa di jam 20.30. Oh, okay. Ya nanti saya diingatkan aja misalnya kebablasan ya, biasanya kebablasan. Diingatkan 10 menit sebelumnya, okay? Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Syawal nih ya. Ini pertama kalinya saya setelah vakum 2 bulan karena saya baru melahirkan. Jadi saya ketika hamil di trimester 3 off ya semua. Alhamdulillah di Gria Tahfiz Balita ini pertama kali saya menerima kembali untuk aktivitas menjadi pemateri ya. Jadi di bulan Syawal setelah libur panjang ya, alhamdulillah hari ini saya bisa berbahagia ya. Saya selalu berbahagia ketika diamanahi untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, bukan cuma terutama buat saya juga sebetulnya pemateri, dalam menjadikan kita semua yang saat ini diamanahi Allah sebagai orang tua bisa menjalankan peran kita sebagai orang tua sesuai dengan apa yang disyariatkan, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bisa mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah, kemudahan dari Allah dalam rangka mendidik anak-anak kita semua ya menjadi generasi-generasi Robbani. Ya, amin Allahumma amin. Baik, untuk mempersingkat waktu ya,
Oh ya, sebelumnya saya sapa dulu untuk semua panitia, tim. Saya belum terlalu kenal semua ya yang ada di Gria Tahfiz Balita, tapi saya kenal Bu Sulis ya. Sudah pernah beberapa kali berinteraksi. Ya kalau yang lain saya belum kenal, salam kenal sama Ustazah Ina dan juga tim yang lain. Juga peserta yang hari ini hadir malam ini ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Ya, insya Allah sampai dengan jam 21.00 materi akan saya berikan. Baik, langsung saja. Tadi sudah. Oh, ini hostnya nggak ke saya lagi nih. Hostnya tolong ke. Oh, mau di share sama panitia kah? Saya materinya hilang ini, PPT-nya mohon maaf. Tolong hostnya di kafe psikologi. Yang kafe psikologi aja Bu, jangan yang Dian Fitreswati. Yang di kafe psikologi aja. Saya pakai 2 perangkat. Murid-murid di Gria Tahfiz Balita atau ada yang lain? Ada yang di luar itu? Atau umum? Untuk umum juga ini? Untuk umum sebenarnya, tapi mungkin mayoritas memang ini diwajibkan untuk para wali santri di Britapa. Sampun, Saudara. Oh iya, alhamdulillah. Baik. Kita mulai di pemahaman ya tentang parenting Islami itu apa. Ya, saya rasa semuanya juga mengerti dan memahami ya. Intinya parenting Islami itu adalah ketika kita menerapkan cara mendidik anak, ya, cara mengasuh anak itu kita menyesuaikan dengan ajaran Islam. Pegangan kita, pedoman kita adalah ajaran Islam yang didasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, ya, Sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi ketika kita mau mendidik anak kita dengan metode parenting Islami, karena metode mendidik anak itu ada macam-macam ya. Ada yang kalau di ilmu psikologi itu ada yang permisif. Yang jelek itu ada 2 ya, permisif dan otoriter. Ya, permisif itu adalah ketika kita mendidik anak kita tanpa aturan, ya, kontrolnya kurang, tapi afeksinya tinggi. Ya, itu seperti kita mendidik anak, gak ada aturannya, dibebasin aja. Ya, ada yang bilang permisif itu dimanjakan. Nah, ini pola asuh yang buruk ya. Kemudian otoriter, ya mungkin banyak yang tahu juga otoriter itu ketika kita mendidik anak dengan kontrol yang tinggi tapi afeksinya minim, ya, kasih sayangnya minim, sehingga anak merasa orang tua memperlakukan dirinya dengan kasar gitu ya, dengan agresi ya. Nah, itu dua pola asuh ini itu adalah pola asuh yang buruk yang tentunya akan menjadikan karakter anak kita karakter yang tidak sesuai dengan harapan kita di kemudian hari gitu ya. Nah, yang bagus adalah otoritatif atau bisa dikenal demokratis ya, itu kontrolnya tinggi tapi kasih sayangnya tinggi juga ya, jadi balance, kontrolnya tinggi, kasih sayangnya tinggi juga. Nah, itu nanti yang akan menjadikan anak kita tumbuh dengan baik. Nah, parenting Islami ini salah satu metode tambahan gitu ya dalam mendidik anak ya, di mana di dalam parenting Islami tentunya adalah metode pendidikan anak, pengasuhan anak yang terbaik harusnya ya, yang kita yakini sebagai yang terbaik dan memang pasti yang terbaik karena dari Allah. Sumber ilmu pengetahuan itu ada di Al-Quran dan Al-Hadis ya, termasuk ilmu mendidik anak ya. Ketika kita berbasis pada Al-Quran dan Al-Hadis yang dari Allah, mutlak pasti itu adalah yang terbaik. Sebagai seorang muslim ya, kita ingin di label Allah sebagai mukmin juga, orang yang beriman. Orang yang beriman itu apa-apa dalam hidupnya pedomannya adalah selalu Al-Quran dan hadis. Pun ketika kita diamanahi sebagai orang tua, pedoman kita pun juga adalah Al-Quran dan hadis. Jadi parenting Islami adalah kegiatan mengasuh anak, metodenya ya kita berbasis pada Al-Quran dan hadis. Itu intinya ya. Dalam parenting Islami ya,
ketika kita betul-betul bisa menjalankannya dengan sesuai parenting Islami itu sendiri, karena ada banyak orang tua yang iya saya mendidik anak dengan Islami gitu ya, tapi ternyata tidak tepat atau jadinya tidak tidak sesuai dengan harapan ya. Karena apa? Tidak punya dasar yang kuat untuk menjadikan apa yang menjadi ruhnya parenting Islami itu. Ya, tidak kuat dasarnya karena tidak memahami atau tidak ada ilmunya atau kurang ilmunya ya, karena banyak sekali ya di praktikan saya itu datang para orang tua ya yang mengaku cara mendidiknya Islami, tapi ternyata anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang masya apa subhanallah ya, banyak masalah gitu. Masalahnya pun serem-serem ya. Ada yang padahal sudah masuk pondok tiba-tiba jadi anak yang nakal ya, sudah masuk pondok ternyata mohon maaf berzina, sudah masuk pondok ya. Ini juga yang mau kita akan bahas nanti ya. Hafalannya bagus tapi kenapa kepribadiannya buruk? Hafalannya bagus di pondok ya, tapi kenapa dia ternyata terdeteksi sebagai anak yang melakukan pelecehan seksual ya, anak yang berzina, anak yang narkoba gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas bersama sih apa penyebabnya ya. Padahal orang tuanya sudah mengatakan bahwa dia mendidik anak dengan secara Islami gitu, base-nya Al-Qur'an dan hadis, tapi anaknya kok outputnya seperti itu. Walaupun hafalannya bagus ya. Walaupun hafalannya bagus. Baik, ini yang slide kedua ya. Yang pertama ya, yang harus menjadi pegangan kuat kita adalah ketika kita bilang ya kita mendidik anak dengan basic Al-Quran dan hadis, nah ini harus punya mindset yang sama. Ibu dan ayah mindsetnya sama ketika merencanakan mendidik anak. Merencanakan punya anak berarti kan merencanakan bagaimana mendidik anak itu harus sudah sebelum punya anak gitu ya, sudah punya mindset ini, harusnya visi misinya harus sama, yaitu berdasarkan surat At-Tahrim ya ayat 6 surat ke-66 ya. Di sini ya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya kita diminta untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Saya bacakan terjemahannya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini mindsetnya harus sama. Jadi apa? Kita visi misinya mendidik anak ya, atau lebih global dari itu berkeluarga ya, membina keluarga sehingga ada keturunan kita beranak cucu ya, itu mindsetnya harus sama. Visi misinya adalah untuk selamat dari api neraka, atau ada bahasa lain ya, ciri visi misinya adalah ingin sama-sama bergandengan tangan masuk surganya Allah gitu ya, ingin kumpul bersama di surganya Allah, itu sama juga bahasanya ya. Kalau sudah masuk surganya Allah berarti kita selamat dari api neraka. Jadi ketika kita sudah punya visi misi mindset yang sama seperti itu, maka perjalanan rumah tangga kita ketika ada anak ya, semuanya adalah ruhnya adalah ketaatan kepada Allah. Bagaimana di setiap harinya kita sama-sama semua anggota keluarga dengan dikomandanin oleh ibu dan ayah, orang tua, itu bisa punya semangat yang terus membara, gak pernah surut untuk belajar terus bagaimana mengupgrade kualitas diri sebagai hambanya Allah. Nah itu, sehingga hari-hari pun di setiap harinya adalah tentang apa? Tentang bagaimana menjadi hamba yang semakin belajar terus, semakin tambah kualitas ibadahnya, semakin belajar terus, semakin tambah amal solehnya. Nah itu ya, dan itu pun kita terapkan ke anak-anak kita. Jadi tujuan mendidik anak ya, ketika kita sudah tahu dari semangatnya surat At-Tahrim tadi ya, kita tahu mendidik anak itu tujuannya untuk menjadikan anak kita hamba Allah yang paling beriman, paling bertakwa, artinya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan Allah itu al-ghayah, puncak dari segala tujuan hidup ya, pingin segala mimpi-mimpi, cita-cita yang ada di dunia ini semuanya koneksinya ke Allah. Nah, itu tujuan kita menjadikan anak kita ya mencintai Allah. Nah, ini ya, menumbuhkan cinta kepada Allah. Yang pertama mahabbah kepada Allah, kemudian kedua roja,
yaitu berharap hanya kepada Allah, sehingga ketika dia mengalami kehidupan, peristiwa apapun yang dia alami di kehidupan ini, ya dia hanya bergantung penuh kepada Allah. Nomor satu yang dia cari tempat untuk bergantung, bersandar, berharap, minta pertolongan itu adalah Allah dulu nomor satu. Ya, berharapnya kepada Allah, dan ketika pun dia ditolong oleh manusia, ada penolong yaitu manusia, itu hanya perantara, karena sejatinya yang menolong dia adalah Allah, ya, yang menyelamatkan dia adalah Allah, ya. Itu menumbuhkan roja dari di anak kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah khauf, takut kepada Allah. Ini yang kita tumbuhkan, ya, yang kita tumbuhkan adalah rasa takut kepada Allah. Nah, nanti kita bahas lagi ini di usia-usia berapa nih untuk menumbuhkan yang tepat, untuk menumbuhkan mahabbah, untuk menumbuhkan roja, untuk menumbuhkan khauf, nanti ada di slide berikutnya, ya. Nah, 3 ini adalah pilar mendidik anak ala parenting Islami. Jadi pilar mendidik anak itu ada 3. Pertama, menumbuhkan mahabbah kepada Allah, kedua roja, kemudian yang ketiga adalah khauf, ya, takut kepada Allah, ya. Dan untuk bisa menumbuhkan ini semua berarti, ya, fondasinya dalam kita mendidik anak, memperkenalkan anak kita kepada Allah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah dan memahami Allah, ya, mengenal dan memahami Allah. Itu yang harus kita tanamkan menjadi fondasi dalam mendidik anak kita. Kalau sudah fondasinya adalah mengenal dan memahami Allah, ya, untuk bisa menumbuhkan cinta, roja, dan khauf itu tadi, berarti sumbernya adalah tentu Al-Quran, ya, Al-Quran dan Al-Hadis, di mana juga kita menanamkan tauhid yang sempurna kepada anak-anak kita, ya. Jadi mencintai Al-Quran dulu, ya. Banyak orang tua yang miss karena ingin anaknya pokoknya hafiz Quran, pokoknya hafal Quran, ya, tapi lupa menanamkan mencintai Al-Quran, ya. Karena kalau cuma dimasukkan sekolah hafalan, tapi orang tuanya di kesehariannya tidak menanamkan cinta kepada Al-Quran, cuma disuruh hafal, ada target gitu, ya. Lama-lama jadinya anak malah tidak tumbuh tuh rasa cintanya pada Al-Quran. Yang ada adalah apa? Keterpaksaan, ya, tuntutan, tekanan. Nih, hati-hati, ya. Ada beberapa orang tua, ya, tokoh-tokoh, saya lupa namanya, ya, itu pernah di nama tokoh ini tapi masih hidup sekarang, ya. Kalau Ustazah Yoyo Yusroh kan sudah meninggal, ya, yang ibu yang luar biasa, ya, yang anaknya dari 13 anak sepertinya 10 orangnya yang hafizoh, ya. Nah, tapi ini ada lagi namanya, saya lupa namanya Ustazah siapa gitu, ya, yang ada di Jakarta atau di Jawa Barat itu. Beliau berkata, ya, bahwa beliau itu tidak pernah menarget anak-anaknya untuk hafal Quran, ya, tapi dia memperkenalkan pada anak-anaknya, menjelaskan kepada anak-anaknya tentang indahnya Al-Quran, tentang kasih sayang Allah, ya, tentang betapa maha pengasih, maha penyayangnya Allah, betapa semua kenikmatan yang dia dapatkan dalam hidup ini itu semua adalah karena Allah. Ketika anaknya berprestasi, itu semua karena pertolongan Allah. Ketika anaknya menang, itu semua karena pertolongan Allah. Jadi membuat anak itu mengenal bahwa bukan karena kehebatan dia menang, bukan karena kepintaran dia berprestasi, tapi semua itu adalah karena pertolongan Allah. Nah, itu yang dinamakan menanamkan tauhid yang sempurna pada anak-anak kita, dan kemudian jadi mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan cara kita berkomunikasi kepada Allah, firman-Nya Allah berbicara kepada kita, ya. Ketika kita sudah menanamkan itu kepada anak kita, dia sudah cinta kepada Allah lewat dia cinta kepada Al-Quran. Ini kata Ustazah ini, ya, yang dia diwawancarai, yang anaknya juga hafizoh 10 orang itu, ya. Kemudian setelah cinta, ya, ternyata itu sudah jadi semangat sendiri dia untuk menghafal, ya. Jadi tidak perlu lagi ditekan, tidak perlu lagi dimarahi, tidak perlu lagi di target-target. Ternyata anaknya sudah punya target sendiri, ya, karena sudah tumbuh cinta kepada Allah, karena sudah tumbuh cinta kepada Al-Quran, dan sudah memahami apa urgensinya untuk menghafal Quran, apa urgensinya untuk memahami Al-Quran, ya, sehingga tercipta sendiri semangat untuk menambah hafalan, semangat untuk mempertajam hafalannya, untuk menghafal Al-Quran, ya. Ini, ya, jadi harus jadi
mindset para orang tua ketika kita memilih ya, kita sudah beritikat, kita sudah bertekad untuk mendidik anak kita secara Islam. Jadi mendidik anak itu juga ya, menurut para pakar pendidikan Islam ya, itu ada dua fase. Yang pertama mendidik anak sebelum dilahirkan, dan kemudian yang kedua setelah dilahirkan. Nah, sebelum dilahirkan itu dimulai sejak awal ya dengan apa? Memilih pasangan ya. Dengan memilih pasangan yang visi misinya seperti tadi yang sudah kita bahas. Yang mindsetnya sama-sama ketika berumah tangga itu semangatnya adalah selamat dari api neraka. Semangatnya adalah bergandengan bersama masuk surga. Semangatnya adalah setiap hari di dalam kehidupan sampai dengan wafat nanti itu adalah semangat untuk menimba ilmu, bersemangat untuk memperbaiki diri, ya, semakin hari semakin menjadi hamba Allah yang berkualitas ibadahnya dan bertambah amal solehnya. Ya, sebelum dilahirkan itu juga ketika hamil ya, ketika mengandung. Nah, ketika mengandung itu pun sudah dimulai mendidik anak-anak kita. Ya, karena ternyata janin itu dalam rahim ketika sudah berumur 120 hari atau kurang lebih 4 bulan ya, kandungan 4 bulan, sejatinya sudah bernyawa. Dan ini ada dalilnya ya, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya setiap orang berada di dalam perut ibunya berbentuk mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah selama itu juga 40 hari juga, kemudian berubah menjadi sekerat daging selama itu juga 40 hari juga. Berarti kan 120 hari. Berarti di usia 120 hari kurang lebih 4 bulan, lalu diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Nah, ketika udah usia kurang lebih 4 bulan itu, ternyata anak bayi kita, janin kita dalam rahim itu sudah bernyawa dan sudah bisa kita install pendidikan-pendidikan yang kemudian menguatkan bagaimana nanti kita berharap dia menjadi hamba Allah yang berkualitas keimanan dan ketakwaannya, yang taat kepada Allah sudah sejak dari kandungan. Dan ini ada penelitiannya ya, nanti saya share ya penelitiannya, yaitu pentingnya mendidik anak sebelum dilahirkan. Sejak di dalam kandungan pun ada efek bagusnya untuk nanti bagaimana menciptakan dia punya karakter yang terbaik. Nah, kemudian mendidik anak sebelum dilahirkan itu ya, yang pertama saat memproduksi ya, saat memproduksi itu artinya ketika suami istri ya berhubungan, suami istri ya lakukan sesuai dengan yang disunahkan, ada doanya ya, kemudian ada adab-adabnya ya, itu diikuti ya, diikuti sesuai dengan yang disunahkan. Kemudian selama hamil ya, selama di kandungan ya, tadi sejak usia kurang lebih 4 bulan di kandungan ya, atau dari usia sebulan pun ya, kita sudah banyak berdoa ya, sebagai ibu, ayahnya juga ya, bukan cuma ibunya saja tapi ayahnya pun juga banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Dan lebih baik melantunkan sendiri ayat-ayat Al-Qurannya ya, jangan pakai murotal. Meskipun pakai murotal itu juga tidak salah dan tidak buruk, tapi lebih akan menguatkan lagi kalau kita melantunkan sendiri dengan suara kita, sehingga anak kita pun mendengar dari rahimnya, dari rahim kita, dari kandungan kita, mendengar suara ibunya, mendengar suara ayahnya yang melantunkan ayat suci Al-Quran gitu ya, itu lebih mengena daripada pakai diperdengarkan murotal orang lain yang membaca Quran. Kemudian banyak-banyak berdoa untuk anak agar Allah menetapkan kebaikan-kebaikan untuknya ya. Dari sejak kita tahu bahwa kita hamil ya, Allah anugerahi janin dalam rahim kita ya, sudah kita banyak berdoa ya, apalagi nanti ketika mau masuk ke 4 bulan tadi ya, ketika ruh sudah ditiupkan ke anak kita ya, kita banyak-banyak berdoa, karena di saat ruh ditiupkan itu kan Allah menetapkan banyak hal ya, beberapa hal untuk anak kita ya, jodohnya, usianya ya, rezekinya, nasibnya gitu kan. Nah, kemudian banyak-banyak diajak berbicara ya, sejak ada di kandungan, ngobrol tentang rasa syukur kepada Allah, tentang kasih sayang Allah ya, tentang Asmaul Husna ya, zikir ya. Ketika kemarin saya hamil itu juga ya, alhamdulillah ya, sering ketika berinteraksi dengan janin saya yang ada di kandungan ya, saya
lantunkan Asmaul Husna ya, kemudian banyak-banyak ngobrol tentang rasa syukur bahwa alhamdulillah Dede dianugerahi Allah ya, kepada ibu kepada saya maksudnya ya, sebagai hadiah yang terindah. Karena mungkin di sini ada beberapa yang sudah tahu ya, saya 15 tahun menikah, baru dikaruniai anak tahun ini. 15 tahun menikah, Allah secara ajaib kun fayakun ya, memberi anak kepada saya ya, di mana saya selama ini menjadi psikolog parenting ya. Nah, psikolog parenting yang banyak membantu orang tua dalam mendidik anak ya. Tapi Allah simpan hadiah terindah itu baru tahun 2022 saya dianugerahi kehamilan, dan tanggal 3 Maret kemarin ini anak saya lahir ya. Jadi doakan ya ibu-ibu semua, semoga amanah ini ya yang Allah anugerahkan kepada saya dan suami ini betul-betul bisa dijaga ya, sesuai dengan fitrahnya ya, fitrahnya bertauhid kepada Allah, menjadi hamba yang taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Jadi saya curhat nih ya. Ya karena itu keajaiban Allah ya, benar-benar keajaiban itu, karena sedang tidak promil dan sudah pasrah ya, sudah pasrah, tapi ternyata kun fayakun, Allah beri. Masya Allah. Baik, kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ya, jadi hati-hati sama pendapatan kita, sama pekerjaan kita ya. Pastikan apa yang didapat itu adalah dari yang halal ya. Kemudian makanan minuman yang disunahkan tuh artinya ya seperti kurma ya, seperti madu ya, yang disunahkan ya oleh Rasulullah. Kemudian merencanakan proses kelahiran yang syar'i ya. Ini sekarang banyak sekali ya edukasi ya. Kemarin saya juga mengikuti ya, ada sekolah hamil ya yang syar'i, yaitu sangat penting juga ya kita untuk mengikutinya, untuk belajar dan memahaminya, sehingga nanti proses kelahiran kita pun bisa sesuai dengan atau tidak melanggar syariat. Memilih bidan, memilih dokter ya, kalau bisa yang memahami agama gitu ya, supaya nanti proses kelahiran kita pun proses kelahiran yang menenangkan dan menenteramkan ya, karena dokter bidannya berdoa, dokter dan bidannya menjalankan perintah Allah, itu lebih menenangkan kita. Dan kemudian mungkin bisa diperbolehkan ketika proses melahirkan itu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran ya. Alhamdulillah saya kemarin melahirkan juga ya, requestnya diperdengarkan ayat Al-Quran diperbolehkan, karena dokternya pun dokter yang memahami agama. Nah itu penting ya, untuk nanti dalam proses kelahirannya bisa lebih menyamankan kita, dan prosesnya pun jadi lebih menenangkan ibu dan anak pun. Nanti ketika lahirnya ketika diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika keluar dari rahim kita, langsung yang pertama dia dengar adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian berikutnya meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak beramal soleh selama dalam kehamilan ya, yang diniatkan untuk supaya anak kita yang ada di kandungan ini bisa menjadi anak yang soleh gitu ya. Kemudian proses kehamilan kita lancar, proses kelahiran persalinan pun lancar. Demikian sekarang yang setelah melahirkan ya, setelah dilahirkan, mendidik anak setelah dilahirkan. Yang utama menanamkan tadi tauhid yang sempurna ya, karena tujuan kita mendidik anak adalah supaya anak kita menjadi anak yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak setelah dilahirkan ya, tadi sudah saya bahas sedikit proses melahirkan ya, minta diperdengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah kepada bidannya, kepada perawatnya, kepada dokternya ya, sehingga anak ketika lahir keluar yang didengar adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian ketika baru lahir ya, ini masih perdebatan ulama ya, maksudnya perbedaan pendapat ya tentang diazankan ya. Kalau yang meyakini boleh diazankan ya diazankan ya, yang tidak meyakini ya
mungkin bisa dilantunkan ayat-ayat suci langsung bapaknya mengaji, ibunya mengaji di telinga anaknya ya. Kemudian Nina Bobo ya, Nina Bobo jangan pakai lagu Nina Bobo ya, yang dulu dari dulu kita tahu itu ya. Kita Nina Bobokannya dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan nama-nama Allah. Makanya orang tua pun, ayah ibu pun harus punya simpanan hafalan ya, simpanan hafalan supaya nanti sekalian murojaah. Nina boboin anak sekalian murojaah ya. Nah, menyusui juga ya, menyusui ya, kegiatan menyusui ini kegiatan yang sedang menumbuhkan bonding yang kuat ya, kedekatan emosi yang kuat antara ibu dan anak ya. Maka kegiatan menyusui harusnya kita fokus ya sama anak, karena banyak orang tua yang ketika menyusui main HP ya, menyusui sambil nonton TV ya. Itu bukannya tidak diperbolehkan tapi rugi ya. Tapi rugi ya. Rugi karena ketika menyusui harusnya kita bersama anak kita saling tatap mata gitu ya. Kemudian kita sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran atau sambil mendoakan dia, yang dia dengar apa isi doa-doa kita, sambil kita menanamkan tauhid, jadi menyampaikan tentang rasa syukur kepada Allah yang sudah menganugerahi ASI untuk anak kita ya, dengan bilang, Dede ini ASInya alhamdulillah lancar, ASInya ini adalah anugerah dari Allah, terima kasih kepada Allah karena sudah kasih ASI buat Dede ya, ASInya semoga selalu lancar, selalu berlimpah, selalu cukup buat Dedek, membuat Dedek kenyang, tenang, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berakhlak mulia dan bisa membuat Dedek bobo nyenyak. Nah, seperti itu ya, ditanamkan tauhid dengan sambil menyusui dengan kata-kata yang menghubungkan segala kenikmatan itu dari Allah gitu ya. Kalau kita mendapatkan peristiwa apapun itu bisa terjadi atas izin Allah ya. Jadi anak kita pun bisa mengenal Allah ya sejak bayi. Diajak berterima kasih kepada Allah yang sudah menganugerahi ASI untuk Dede ini, tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian diajak berdoa kepada Allah, semoga Allah melancarkan dan memudahkan ASI dikonsumsi Dedek bayi, dan menjadikan ASI yang dikonsumsi membuat Dedek bayi menjadi anak yang soleh, sehat, berakhlak mulia. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Baik, selanjutnya ya, pentingnya menanamkan tauhid kepada Allah SWT. Kenapa? Karena tauhid itu fitrah yang harus dijaga dan dikuatkan. Ya, fitrah itu berarti origin itu artinya bawaan dasar ya. Jadi setiap manusia itu ternyata mau agamanya apapun, ketika lahir itu sudah membawa tauhid ya, ketauhidan. Jadi bukan seperti kertas kosong ya. Ini semua tertulis ya, dalilnya ada di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Saya baca terjemahannya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Ya, dan ini banyak sekali penelitiannya ya, bahwa setiap manusia itu punya kecenderungan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, punya keyakinan bahwa punya pegangan, terinstal di dalam dirinya bahwa Tuhan itu esa. Penelitiannya itu terkait dengan ketika manusia, ini termasuk teman saya ya, waktu S2 dia meneliti tentang ini juga, bahwa setiap manusia itu ternyata ditanamkan tauhid ya, mau dia percaya atau tidak sama Tuhan, mau dia agnostik, ateis, agamanya bukan agama Islam ya. Dan itu terlihat ketika dia sedang berada di peristiwa yang mengancam nyawanya ya. Jadi ada orang ya yang ketika dia terancam nyawanya, misalnya salah satu situasinya adalah ketika ada di pesawat terbang, kemudian pesawat terbangnya itu sedang turbulence ya, kemudian sepertinya mau jatuh ya, dia merasa nyawanya terancam,
padahal dia adalah orang yang tidak percaya dengan agama, tidak percaya sama Tuhan, ya, tapi kemudian bisa menyebut, berteriak, minta tolongnya kepada Tuhan, kepada Tuhan. Jadi setiap manusia itu ternyata ketika di titik di mana dia tahu tidak ada manusia siapapun yang menolong dia, selalu ada kecenderungan untuk berkomunikasi atau mengingat bahwa ada yang lebih besar dari dirinya, dari alam semesta ini, yaitu Tuhan, ya, yang Maha Esa. Artinya adalah ya, manusia itu ketika dilahirkan, bayi ketika dilahirkan bukan seperti kertas putih kosong gitu ya, tapi membawa bibit baik sebetulnya, membawa bibit baik, yaitu tauhidan ini. Nah, ini ada hadis ya, dikuatkan oleh hadis dari riwayat Al-Bukhari. Rasulullah SAW berkata ya, bahwa semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapaknya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya, fitrahnya apa? Fitrah kepada agama ini, ya, fitrah kepada agama yang hanif, yang benar ini, ya, yang penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbeda dari perspektif psikologi, ya. Kalau perspektif psikologi, ya, ilmu psikologi ini bukan berarti jelek semua ya. Memang tokoh-tokohnya banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang yang non Muslim ya. Tapi meskipun begitu ada banyak beberapa ilmu psikologi yang memang bagus ya untuk kemudian membuat kita paham bagaimana memahami perilaku seseorang, bagaimana mendidik anak-anak. Psikologi itu kan ilmu tentang perilaku manusia, ilmu tentang bagaimana manusia berperilaku, juga terkait dengan bagaimana kesehatan mental. Ya, jadi ini tokohnya yang terkenal itu kan psikoanalisa ya, sama behaviorisme. Kalau yang ini yang digambar ini tokoh psikoanalisa. Saya kok jadi lupa namanya. Tokoh psikoanalisa, aduh jadi lupa saya ya, nggak apa-apa, kita skip aja. Nah, ini mengatakan bahwa kalau yang behaviorisme dulu ya, mengatakan bahwa manusia lahir seperti kertas putih. Bagaimana dia diasuh lah yang akan mewarnainya menjadi baik atau buruk. Ya, jadi berbeda dengan konsep Islam ya, konsep agama kita di hadis yang tadi yang kita lihat sebelumnya, bahwa manusia lahir sudah punya fitrah ya, fitrah keagamaan. Nah, kalau yang behaviorisme mengatakan seperti kertas putih, jadi nggak bawa apa-apa. Yang bikin kertas putih itu diwarnai buruk atau baik itu adalah siapa yang mengasuh anak tersebut. Ya. Kemudian kalau psikoanalisa, manusia lahir membawa bibit baik dan bibit buruk. Jadi membawa sifat baik, sifat buruk. Sudah bawa hal baik dan hal buruk. Nah, siapa yang mengasuhnya lah yang akan mewarnainya menjadi yang dominan baik atau yang dominan buruk. Nah, ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat karena apa? Ya, karena kalau misalnya pakai teori ini, manusia menjadi pesimis. Nah, manusia lebih pesimis ketika apa? Ketika nanti dia lahir, kemudian tumbuh dewasa, menyadari bahwa dia diasuh dan dididik oleh orang tua yang buruk ya, dari gen yang buruk ya. Misalnya orang tuanya memang orang tua yang penjahat misalnya ya, atau kriminal misalnya, atau mohon maaf dari ibunya adalah wanita yang tunasusila misalnya ya, dia diasuh oleh orang tua yang seperti itu, dia akan pesimisnya kenapa? Ya, aku tidak bisa diapa-apain ya, sudah karena aku lahir dari orang tua yang buruk ya, aku akan menjadi diri yang buruk ya, karena sudah tidak bisa dirubah lagi. Sehingga ketika anak itu menyadari bahwa dia memang sudah punya gen yang buruk dari orang tuanya, dia akan pesimis dan kemudian akan memutuskan bahwa ya dia memang orang yang buruk. Berbeda dengan ketika kita memakai konsep Islam ya. Kalau di perspektif Islam, bahwa manusia itu aslinya, dasarnya ketika diciptakan Allah, dilahirkan itu suci. Suci itu artinya bersih dari keburukan, bukan seperti kertas kosong ya. Bersih dari keburukan artinya apa? Bawa bibit baik saja gitu. Yang dibawa adalah bibit baik saja. Nah, kita suka istilahkan kalau di kelas saya di positive class, bahwa setiap bayi yang baru lahir, manusia yang baru lahir itu dasarnya aslinya baik, positif.
Karena Allah sudah menanamkan itu tauhid itu tadi seperti di surat Al-A'raf ya, dan seperti di hadis tadi. Jadi membuat optimis. Kenapa? Orang-orang yang hari ini ya ketika dia sudah tumbuh dewasa ya adalah seorang penjahat gitu ya, adalah seorang kriminal, adalah seorang pendosa ya. Ketika dia memahami konsep Islam tadi bahwa dia aslinya itu fitrahnya adalah baik ya, bertauhid pada Allah, suci, bersih dari keburukan, maka dia seperti punya kesempatan ya, untuk bisa kembali ke fitrah, untuk bisa memperbaiki dirinya, untuk bisa membersihkan lagi dirinya, karena aslinya itu adalah dia baik. Karena siapa yang mengasuh dan mendidiknya lah, maka yang menyebabkan dia hari ini menjadi penjahat gitu ya, dia menjadi kriminal ya, karena pengaruh lingkungan yang kuat ya. Tapi akan ada secerca harapan ketika dia memahami konsep Islam bahwa aku tuh aslinya nggak seperti ini, aku diciptakan Allah dengan kondisi suci, bersih dari keburukan, dalam kondisi baik sebetulnya, maka aku bisa punya kesempatan kembali ke fitrah. Kata-kata kembali ke fitrah sepertinya familiar ya, ketika di bulan Ramadan tujuan kita adalah meraih kemenangan kembali ke fitrah. Nah, itu kesempatan kita. Dan bukan cuma di bulan Ramadan, bulan Ramadan tuh bulan yang banyak bonusnya, banyak hadiahnya dari Allah ya, berlipat ganda tanpa batas. Sebetulnya di luar bulan Ramadan pun ya banyak kesempatan kita untuk kembali ke fitrah. Karena apa? Pintu taubat dari Allah terbuka lebar bagi siapa yang mau bertobat, bagi siapa yang serius untuk mohon ampun kepada Allah, ingin memperbaiki diri. Nah, itulah Islam ya, luar biasa, penuh dengan kesempurnaan. Ya, kalau kita pakai perspektifnya tadi, tokoh-tokoh psikoanalisa dan behaviorism, ya kita akan menjadi manusia yang putus asa. Ya, seperti tidak ada kesempatan lagi untuk menjadi orang baik karena ya aku dididik sama orang tua yang memang buruk, ya mau gimana lagi, ya udah aku nggak usah jadi orang baik aja, sekalian aja nyemplung jadi orang jahat. Ada yang gitu ya, suka kata-kata kayak gitu ya, aku tuh sudah pendosa, udah sekalian aja jadi pendosa yang lebih ekstrim lagi. Nah, sering kita dengar kata-kata seperti itu dari orang yang pesimis. Tapi kalau sudah memahami agama ini ya, maka dia akan menjadi orang yang optimis. Oh, ternyata bisa kok kembali ke fitrah, ada kesempatan kok untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini ya. Jadi di surat Ar-Rum ya, ternyata ada kata-kata fitrah ya, di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, jadi tugas kita ternyata setelah memahami ini, tugas orang tua adalah menjaga fitrah baik anak, menjaga fitrah baik anak ya, dan mengajarkan anak tentang fitrah tauhid itu ya, menjaganya dengan apa? Mengajarkan tauhid ya, mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang indahnya agama ini, mengajarkan tentang kenapa kita harus mentaati Allah, apa keberuntungannya, karena orang-orang yang beruntung itu adalah yang taat kepada Allah ya. Orang yang merugi adalah orang yang durhaka kepada Allah. Itu harus kita tanamkan kepada anak kita, sehingga sudah jadi mindset. Kalau sudah jadi mindset, maka anak kita ya sudah akan langsung ya punya semangat sendiri untuk mengupgrade ilmunya, punya semangat sendiri untuk kemudian menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke harinya. Menghafal Al-Quran pun bukan karena terpaksa, bukan karena takut sama orang tuanya, bukan karena ingin ngebanggain orang tuanya, tapi dia paham pentingnya buat dirinya ya, sehingga menghafal Al-Quran sudah menjadi kebutuhan bagi dirinya. Nah, ini makna fitrah ya, intinya sifat pembawaan sejak lahir ya. Nah, dari surat Ar-Rum itu memperlihatkan kejelasan pengertian fitrah, bahwa manusia diciptakan dengan membawa fitrah keagamaan yang hanif, yang benar, dan tidak bisa menghindar meskipun boleh jadi ia mengabaikan atau tidak mengakuinya. Ini untuk semua manusia, mau hari ini percaya atau tidak sama agama, sama Tuhan, mau bukan orang muslim ya, semuanya ada kecenderungan ke arah fitrah. Coba kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak ya yang ada di sini sering-sering nonton cerita mu'alaf ya, cerita mu'alaf barat ya, cerita
mualaf nggak hanya di barat ya, tapi kalau saya lebih senang nonton yang orang-orang barat ya, karena apa ya, penjelasannya itu lebih mengena gitu, dan mereka itu kan dari negeri barat ya, yang dari golongan mayoritas ya, minoritas muslim tuh ada di negeri barat ya. Jadi ketika mendengarkan kisahnya mereka ya, kita jadi paham bahwa oh betul nih fitrah ya, teori fitrah ya, bahwa memang kecenderungan manusia itu ya akan mencari fitrahnya ya. Ketika tidak sesuai fitrah, maka hidupnya tidak akan tenang dan tentram, dan itulah yang mereka rasakan sebelum kenal Islam. Setelah sudah mengenal Islam, maka merasa bahwa hidupnya udah utuh ya, hidupnya seperti dia menemukan dirinya kembali ya. Kata-kata seperti itu sering terlontar ya ketika kita mendengar para mu'alaf itu yang menemukan fitrahnya, yaitu di agama Islam. Nah, fitrah dalam diri anak ya, mungkin pernah dengar mendidik anak berbasis fitrah ya. Nah, itu cuma ada di Islam nih pelajaran ini, nggak ada di ilmu psikologi umum ya. Dan ini yang terbaik ya. Mungkin bisa saya sarankan Bapak Ibu ya untuk belajar mendidik anak sesuai fitrahnya, belajar ilmu tentang fitrah anak. Jadi fitrah tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa fitrah adalah kecenderungan yang mendorong manusia untuk melakukan hal tertentu tanpa didahului pengetahuan atau latihan. Jadi kayak sudah bawaan lahir, sifat bawaan lahir ya. Rumah adalah tempat menumbuhkan fitrah anak. Tugas orang tua adalah menjaga dan merawat fitrah anak. Hal-hal yang melanggar fitrah anak akan menjadi bibit masalah dan kesulitan. Fitrah anak itu ada 4 ya. Fitrah iman, ya tadi tentang tauhid tadi. Fitrah bakat, ya bahwa setiap anak itu sudah Allah titipkan bakat dan potensinya masing-masing. Makanya kita sebagai orang tua itu sebetulnya jadi fasilitator ya, melihat di mana bakat anak kita. Bukan kita yang memerintah anak kita untuk jadi yang kita mau ya, karena nanti yang ada adalah kekacauan. Ya, banyak orang tua yang berharap anaknya seperti berprofesi, memiliki pekerjaan seperti yang orang tuanya harapkan dan inginkan, padahal tidak sesuai dengan fitrahnya. Nah, itu nanti akan merusak anak tersebut yang harusnya dia jadi berlian, tapi karena dipaksa tidak sesuai dengan fitrahnya, maka dia akan berlian yang ada di tempat sampah. Jadinya banyak anak-anak yang underachiever, berprestasi di bawah kemampuan sebenarnya ya, karena ini orang tuanya tidak memahami tentang fitrah bakatnya anak. Kemudian ada fitrah belajar ya, bagaimana anak-anak kita punya gaya-gaya belajar yang berbeda-beda, metode belajar yang berbeda-beda pun untuk menghafal Quran ya. Saya punya keponakan ya, itu berbeda-beda ya sesuai dengan karakternya, cara dia menghafal Quran. Ada yang lambat, ada yang cepat dengan satu metode. Ternyata yang lambat ini dia tidak cocok dengan metode menghafal yang selama ini diterapkan ya, karena dia punya gaya belajarnya yang berbeda ya. Si yang lamban ini dia punya otak kanan ya. Otak kanan itu dia kalau menghafal lebih susah, tapi kalau mau menghafal bisa jangka panjang, tapi dengan apa? Memahami maknanya. Jadi yang keponakan saya yang lamban ini ternyata dia bisa menghafal dengan cepat kalau dia menghafal sambil memahami makna apa yang dia baca ya. Jadi sambil baca terjemahannya atau sambil menghafal terjemahannya ya, seperti metode AMA yang saat ini sedang digalakkan Ustazah Maya ya, mungkin Bapak Ibu tahu ya. Nah, itu kan menghafal ayat langsung sama artinya. Nah, untuk orang-orang otak kanan itu paling cocok ini. Sebetulnya otak kiri pun dengan metode ini pun juga bagus ya. Tapi orang yang otak kiri lebih apa? Kalau tidak dengan terjemahannya pun bisa cepat hafal gitu. Baik, kemudian ada fitrah seksualitas ya, bahwa manusia diciptakan gendernya cuma 2 ya, laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki-laki ada kecenderungan ya punya cara berpikir laki-laki, seperti laki-laki, kepribadian seperti laki-laki, ya itu harus kita pahami ya. Jangan kemudian kita punya anak laki-laki karena pinginnya punya anak perempuan didandani seperti laki-laki ya. Jangan kemudian kita punya anak laki-laki ya dikasih boneka ya, mainannya mainan masakan. Nah, itu harus kita belajar nih memahami tentang fitrah-fitrah dalam diri anak. Tapi yang utama pondasi dasarnya adalah fitrah keimanan. Ini yang harus betul-betul kita pahami, kemudian kita jaga dari diri anak kita.
Saya nggak akan bahas panjang ya tentang fitrah bakat, fitrah belajar, fitrah seksualitas ya, karena nanti panjang sekali. Yang utama adalah pondasinya fitrah, fitrah iman. Ini cukup Bapak Ibu tahu saja bahwa ada 4 jenis fitrah dalam diri anak kita yang harus kita pahami dan kemudian kita kita jaga gitu ya. Nah, ini saya skip aja ya. Tadi sudah saya share ya bagaimana cara menumbuhkan tauhid yang sempurna ya sama anak-anak, kepada anak kita gitu. Jadi kita biasakan ya ketika dapat kenikmatan ya, dikadoin sama pamannya, bibinya, budenya, pakdenya, atau gurunya, atau temannya, sahabatnya, ya kita ingatkan bahwa berterima kasihnya sama Allah terlebih dahulu ya, karena nikmat itu meskipun datangnya dari manusia tapi sejatinya semuanya dari Allah. Kemudian diajarkan juga ketika minta sesuatu, minta kepada Allah, karena Allah lah yang maha menguasai segalanya, Allah lah yang maha kaya, semuanya ini dari Allah. Kemudian diajarkan juga bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, peristiwa-peristiwa baik, peristiwa-peristiwa buruk ya, sehingga membuat anak kita pun jadi memahami bahwa oh kita tuh bergantungnya kepada Allah 100%. Ya, sehingga nanti akan terbiasa apa-apa curhat sama Allah, apa-apa nomor 1 kembalinya kepada Allah ya, ketika menginginkan sesuatu atau ketika memohon ya, berharap sesuatu, nomor 1 adalah ingatnya kepada Allah. Nah, biasakan anak-anak kita untuk seperti itu. Kemudian memperkenalkan ciptaan-ciptaan Allah dengan mengamati alam. Maka paling bagus tuh ya kalau misalnya kita mengajak anak jalan-jalan, refreshing, rekreasi, itu adalah ke alam ya. Dari situ kita bisa mengajarkan anak tentang tauhid ini, bahwa ada gunung, ada pohon, ada pemandangan yang indah, ada sungai, ada pantai, itu semua ciptaannya Allah dan kebesarannya Allah. Ada sesuatu yang indah di alam yang luar biasa, matahari, bintang ya, astronomi itu juga ya. Sehingga anak akan tahu kebesaran Allah, oh betapa dahsyatnya Allah menciptakan itu semua ya. Maka ketika Allah bisa menciptakan itu semua, tentu Allah bisa menciptakan surga dan neraka, tentu Allah bisa menciptakan hari kiamat ya. Akan membuat dia semakin mengimani Allah. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, dan ketika anak berprestasi ya, dapat ranking 1, dapat nilai yang bagus, kemudian hafalannya mungkin bagus juga gitu ya, kita ingatkan bahwa yang membuat itu semua adalah Allah, sehingga membuat anak kita tidak berbangga dengan dirinya sendiri ya, tapi kemudian ingatnya kepada Allah. Nah, ini ya tadi tentang pilar mendidik anak ya, bahwa untuk menumbuhkan mahabbah, cinta kepada Allah itu di usia 0 sampai 6 tahun. Ini adalah usia golden years. Kalau di ilmu psikologi ya, usia golden years, usia emas. Di mana di usia emas ini kita perlu sekali menginstal hal-hal yang positif, yang baik untuk pertumbuhan anak di kemudian hari. Kalau misalnya kita salah install di usia 0 sampai 6 tahun, ya diinstal dengan hal-hal yang buruk misalnya, itu pun nanti akan mempengaruhi ke depannya dia akan punya kepribadian dan karakter yang seperti apa ya, sesuai dengan apa yang kita install di usia golden years ini. Maka di usia golden years ini kita tanamkan fondasi dasar ya, mencintai Allah ya, mengenal kasih sayang Allah ya. Makanya salah ya ketika anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun sering diancam orang tuanya, ditakut-takuti orang tuanya, tapi ditakut-takutnya kepada Allah gitu. Banyak orang tua yang mengancamnya begini ketika anak nakal misalnya ya, atau tidak nurut ya, ancamannya begini, awas lo ya nanti dimarahin Allah gitu. Awas lo ya, Allah lihat nanti Allah nggak suka lo, nanti kamu dihukum sama Allah. Nah itu di usia 0 sampai 6 tahun ketika Anda menanamkan itu, terinstalnya apa? Oh Allah itu buruk, oh Allah itu menghukum, oh Allah itu marah. Ya, semestinya di usia 0 sampai 6 tahun tanamkan terus betapa kasih sayang Allah dahsyat ya, betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang ya, tentang surga ya, tentang kebaikan-kebaikannya Allah gitu ya. Saya ingat soalnya dulu waktu saya kecil ya, banyak guru-guru agama itu ya, ini semoga Allah merahmati dan mengampuni guru-guru agama saya dulu ya. Itu kalau ada murid yang nakal ya, diancamnya sama Allah ya. Nanti kalau awas lo ya kalau nakal nanti sama Allah disetrika ya di neraka gitu kan. Itu kan serem sekali buat anak umur 0 sampai 6 tahun ya. Sehingga di dalam pikirannya oh Allah itu keras, oh Allah itu jahat gitu ya. Maka
kita skip lah di umur 0 sampai 6 tahun itu cerita-cerita yang seperti itu ya. Dulu ada buku tentang siksa api neraka itu ya, siksa kubur, siksa neraka tuh ada buku komiknya tuh, ingat ya ibu bapak ya. Itu yang baca anak-anak, itu harusnya bukan anak-anak yang baca. Nanti itu setelah akil balik baru cocok itu ya, buku-buku seperti itu cerita tentang azab-azabnya Allah gitu ya. Jangan diberi ke anak usia 0 sampai 6 tahun. Karena di usia 0-6 tahun kita tugasnya menumbuhkan mahabbah kepada Allah. Kemudian yang kedua roja ya, sifat roja kepada Allah, berharap hanya kepada Allah itu di usia 7 sampai 10 tahun. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan bahwa anak itu diperintahkan untuk sholat mulai dari usia 7 tahun. Nah, ketika umur 10 tahun, kalau tidak mau sholat, maka boleh dipukul, ya, tapi dengan pukulan yang mengedukasi, bukan pukulan yang menyakiti, gitu ya. Nah, inilah dasarnya ini yang menyebabkan, oh, ini karena sudah dilatih untuk beribadah, karena umur 7 tahun itu juga anak usia di mana anak sudah bisa diajarkan untuk tertib, ya, untuk tertib, bertanggung jawab, ya, sudah diajarkan untuk cuci piring, makanannya sendiri, sudah diajarin untuk membersihkan kamarnya sendiri, ya, bertanggung jawab sama kebutuhannya sendiri, ya. Nah, itu usia 7 tahun memang, ya, dan sampai dengan 10 tahun. Nah, ini luar biasa sebetulnya, ada hikmah di balik dalil ini ya, bahwa anak diajarkan sholat umur 7 tahun, 10 tahun kalau nggak sholat dipukul. Ya, dipukul untuk yang pukulan mengedukasi ya. Jadi ada waktu 3 tahun ya untuk membiasakan anak dengan rutinitas, dengan kedisiplinan, ketertiban untuk sholat, menegakkan sholat dan ibadah yang lain ya, dan juga perilaku-perilaku baik yang lain gitu di usia 7 tahun. Ada waktu 3 tahun membiasakan. Nah, 10 tahun itu adalah usia 10 sampai atau 11 tahun. Di dalam psikologi pun itu usia akil balik ya. Di ilmu psikologi kalau udah akil balik itu masuk di usia remaja awal. Dan itu usia 10-11 tahun. Usia anak SD 5-6 SD ya. Sampai kelas 1 SMP. Tapi yang 10 sampai 11 tahun itu akil balik. Di mana ketika sudah akil balik maka anak itu sudah mempertanggungjawabkan ya, sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nanti akan ada bukti ilmiahnya ya. Ternyata Masya Allah, kenapa anak usia akil balik itu ya sama Allah mulai dicatat perbuatannya, amal perbuatannya ya, dicatatnya sama Allah kan manusia itu ketika sudah akil balik. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya ya, nanti next setelah ini. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, khauf ya, itu adalah di usia akil balik. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, menjelaskan tentang hukuman-hukuman ya, azab-azab ya, itu ketika usia akil balik. Baik, berikutnya sebentar lagi kok ini sudah selesai. Nah, ini saya share aja beberapa penelitian ya, dari beberapa pakar ya, terutama pakar psikologi ya, pakar ahli jiwa, psikologi dan psikiater ya, tentang keajaiban Al-Quran itu berhubungan sama kesehatan otak manusia ya. Yang pertama adalah penelitian dari Dr. Cody ya, yang ada di Florida, Amerika Serikat. Dia meneliti, dia ahli jiwa, meneliti pasiennya, beberapa pasien yang seorang muslim, pasien yang muslim ya, dengan hanya memperdengarkan ayat Al-Quran. Ternyata dengan memperdengarkan saja sudah ada efeknya ya, dan hasil uji jawabannya ya, ternyata bacaan Al-Quran 97% dapat membuat ketenangan jiwa dan menyembuhkan penyakit. Ini penelitian pertama. Yang kedua dari Malaysia ya, Dr. Nur Hayati ya, di tahun 1997 beliau menjelaskan penelitiannya ini, yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran dapat meningkatkan IQ anak yang baru lahir bahkan sejak di dalam kandungan. IQ, kecerdasan ya, kecerdasan intelijen ya, intelektual, kecerdasan anak dalam hal akademis ya. Nah, pun sebetulnya ada beberapa penelitian lagi yang menyatakan bahwa memperdengarkan Al-Quran itu pun juga mempengaruhi bukan cuma IQ tapi EQ anak, emotional quotientnya anak ya, tentang kepribadiannya, menumbuhkan kecerdasan emosi itu ya, EQ itu pun mempengaruhi baiknya kecerdasan emosi anak, pun juga SQ, spiritual quotient ya, kecerdasan spiritual anak.
Nah, Dr. Nur Hayati bilang, ya, anak-anak yang diperdengarkan ayat Al-Quran, bacaan Al-Quran, akan terlihat lebih tenang, lebih ceria ketika dibacakan ayat Al-Quran. Ya. Dan saya rasa banyak ibu-ibu di sini yang ketika mengaplikasikan ini ya, memperdengarkan lantunan ayat pada anaknya dari sejak di kandungan, ya, ketika anaknya lahir lebih tenang, jarang rewel, lebih mudah gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, ini semoga saya men-sharekan ini tahadus bin nikmah ya. Dan saya menerapkan ini ya ketika saya hamil kemarin, dan anak saya ini termasuk anak yang mudah dan mudah-mudahan sampai seterusnya ya Allah izinkan, dan tenang. Sejak dalam kandungan juga tenang. Masya Allah ya, doakan ya Ibu ya untuk selanjutnya setelahnya, semoga tetap seperti ini. Dan orang tuanya diberi kesabaran ya untuk mendidik dan mengasuh anak, karena saya termasuk orang tua baru ya. Meskipun punya teori ilmu psikologi parenting ya, praktekan saya juga membantu permasalahan parenting ya, tapi sebagai orang tua ya, saya orang tua yang baru termasuk ya, memang orang tua yang baru. Baik, kemudian ada Profesor Dr. Salih bin Ibrahim, ya, seorang profesor ilmu kesehatan jiwa di Riyadh di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Ya, ini penjelasannya lah, dia meneliti bersama anggota kelompoknya 170 orang ya. Hasil penelitiannya menunjukkan ketika kadar hafalan Al-Quran meningkat, maka akan meningkat pula kesehatan jiwa. Siswa yang memiliki hafalan Al-Quran yang baik pun memiliki kesehatan yang baik pula. Nah, menghafal Al-Quran mempengaruhi kesehatan jiwa. Nah, ini penting nih ya, ini materi penting sebetulnya dalam bahasan ini yang mudah-mudahan bisa jadi fondasi mindset ayah ibu semua ya, bapak ibu semua dalam mendidik anak. Jadi ada bagian otak manusia, karena tadi penelitiannya juga menghasilkan hasil di mana Al-Quran itu mempengaruhi kecerdasan ya, mempengaruhi otaknya manusia. Ada belahan otak manusia yang itu sebagai direkturnya otak, namanya prefrontal cortex ya, yaitu otak yang di dahi manusia, tempat dahi yang buat sujud. Nah, kita kalau sujud dahi kita tempel ke tanah, nah itu tempatnya prefrontal cortex, kita singkat PFC ya. Nah, ketika PFC ini, bagian otak ini dikuatkan ya, maka anak pun akan kemudian akan mempengaruhi bagaimana sikap dan perilakunya. Jadi ini otak kepribadian, Bu Bapak ya. Otak kepribadian manusia ketika dia terinstall dengan install yang baik, kemudian menyebabkan fungsinya baik, menguatkan fungsi PFC dengan baik, maka anak kita pun punya kepribadian dan sikap yang perilaku yang baik, karena ini otak kepribadian. Dan Al-Quran itu menguatkan, berdasarkan penelitian tadi yang saya jelaskan sebelumnya, Al-Quran itu menguatkan PFC, sehingga ketika yang terinstall adalah Al-Quran ya, dan itu menguatkan fungsi PFC-nya, itu akan membuat anak punya mindset yang terbaik, yaitu mindset apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika anak diajarkan Al-Quran, diperdengarkan, dibacakan, bahkan diajak untuk menghafal Al-Quran dengan memperdengarkan dan dibacakan Al-Quran dari sejak usia 0 atau bahkan di kandungan, nah bisa dibayangkan betapa hebatnya nanti kepribadian dan sikap perilaku anak. Jadi prefrontal cortex ini ya, dia adalah direktur otak. Nah, fungsinya adalah untuk merencanakan, mengendalikan emosi, mengambil keputusan, berpikir kritis, mengontrol perilaku. Kalau disimpulkan, prefrontal cortex ini, PFC ini adalah anggota tubuh yang Allah anugerahi sehingga manusia mampu mengendalikan hawa nafsu, punya self control, sehingga manusia berbeda dengan binatang. Ketika PFC ini rusak, ketika PFC ini tidak berfungsi dengan baik, ketika PFC ini tidak terinstal dengan install yang akan bisa menguatkannya ya, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang karena didominasi hawa nafsu. Maka banyak pakar yang kemudian merujuk pada akal yang disebut dalam agama kita, dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis ya, bahwa orang yang beriman itu yang paling cerdas ya, yang pakai akal itu adalah orang beriman. Nah,
Yang dimaksud akal itu adalah otak bagian ini nih, PFC. Ya, karena ketika PFC ini dikuatkan, maka manusia menjadi manusia yang mulia karena mampu mengontrol diri, punya self control yang baik. Dan PFC ini mulai berfungsi sejak akil balik dan terus berkembang serta akan matang pada usia 25 tahun. Maka dari itu, kenapa di usia akil balik 10 atau 11 tahun, itu tadi ya, itu adalah usia di mana mulai dicatatnya perilaku manusia. Allah mencatat melalui malaikatnya ya perilaku kita mulai bertanggung jawab sama perilaku kita adalah ketika di usia akil balik. Karena apa? Karena ada organ luar biasa yang Allah ciptakan dalam diri manusia, yaitu PFC ini berfungsinya adalah ketika akil balik, sehingga ketika ini berfungsi maka manusia sudah punya kemampuan merencanakan, mengambil keputusan, mengontrol perilaku, berpikir kritis, baik dan benar, bisa memutuskan baik dan benar, memilih baik dan benar, gitu ya, mengendalikan emosi. Ini ketika PFC ini berfungsi, yaitu di usia akil balik. Masya Allah. Dan ini yang harus dijaga. Ya, PFC itu rusak. Nomor 1 penyebab terbesar kerusakan PFC adalah pornografi. Ya, jadi ketika anak-anak kita terpapar pornografi, ya itu akan merusak fungsi prefrontal cortex. Apa yang terjadi kalau ini rusak? Ya, anak akan mudah marah, melawan, berkata kasar, bahkan keji, impulsif, berbohong, mudi, jorok. Ya, berkata-kata jorok maksudnya, malu, tidak pada tempatnya, sulit berkonsentrasi. Ya, di bidang pendidikan pun ada penurunan, prestasi akademik menurun, kemudian mudah menyalahkan orang lain, menutup diri secara emosional, hilang empati, semaunya sendiri, mudah terbawa arus pergaulan bebas. Ya, mudah terbawa arus yang buruk-buruk. Nah, ini yang terjadi kalau prefrontal cortex-nya rusak. Dan yang paling merusak prefrontal cortex menurut penelitian beberapa ahli syaraf, ya, dokter ahli syaraf, ya, itu adalah pornografi. Nah, ini makanya kita harus paham nih ya strategi musuh Islam nih. Ya di zaman sekarang ya begitu gemparnya ya menggempur anak-anak kita, generasi muda ya dengan pornografi, gadget ya, kehidupan hedonis, ada K-pop gitu ya, ada idola-idola itu ya. Itu merusak prefrontal cortex pada akhirnya dan mencegah manusia dekat dengan Quran. Ketika manusia dicegah dekat sama Quran, jauh dari Quran, maka mudah sekali merusak prefrontal cortex, maka manusia akan jadi manusia yang selalu menuruti hawa nafsu, ya nggak bisa mengontrol diri. Manusia yang mulia itu karena punya kemampuan untuk mengontrol hawa nafsunya, bisa punya self control. Orang dewasa, manusia disebut dewasa, ya itu adalah ketika dia mampu mengendalikan diri, punya pengendalian emosi yang baik, punya self control yang baik, baru disebut manusia itu dewasa. Ya, tapi hari ini banyak manusia yang usianya dewasa tapi ternyata tidak dewasa secara psikologis ya, karena masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan ternyata penguat prefrontal cortex terbaik seperti tadi yang sudah diteliti ya, itu beberapa penelitian, sebetulnya banyak sekali penelitian, tapi cuma saya hadirkan yang terkenal aja ya. Tadi ada berapa, 3 atau 4 ya. Itu ternyata Al-Quran. Maka anak-anak kita ya tadi ya kita didik secara Islami itu sejak di kandungan ya sampai nanti usia akil balik ya, itu adalah harus menguatkan kecintaannya kepada Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran mulai kapan? Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa usia paling ideal untuk menghafal Al-Quran yaitu sejak 0 sampai 8 tahun ya, 7 atau 8 tahun. Jadi golden years itu dulu sempat 0 sampai 5 tahun, tapi kemudian ada penelitian terbaru jadi 0 sampai 7 tahun ya. Ada juga 0 sampai 8 tahun termasuk golden years ya. Tapi kita ambil yang 0 sampai 7 tahun karena ada dalilnya. Karena kecerdasan anak mencapai 80% di usia golden years ya. Kenapa ini disebut masa keemasan untuk kemudian paling terbaik menghafal Quran? Karena kecerdasan anak mencapai 80% dan akan mencapai 100% pada usia 18 tahun. Apakah cukup hanya dengan menghafal Quran, maka prefrontal cortex akan terstimulasi dengan baik? Ya. Jadi kalau kita memahami kepentingan kita dengan Al-Quran itu kan mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, kemudian menghafal Quran, mentadaburi Al-Quran, dan kemudian mempraktekkan isi Al-Quran. Tapi yang utama sebetulnya mentadaburi Al-Quran.
Dengan cara apa? Maksudnya mentadaburi, dipelajari hikmahnya, inti pelajaran dari setiap surat itu apa, ya, agar kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang penting harus kita juga berikan kepada anak kita, bukan cuman menghafal saja, tapi mengajarkan dia tadaburnya. Setiap surat Al-Ikhlas, tadaburnya apa, hikmahnya apa, pelajarannya apa buat Muna. Surat An-Nas, surat Al-Falaq, ya, kemudian surat An-Naba, surat-surat semuanya itu ya, surat Al-Mulk. Kenapa dibaca sebelum tidur? Kenapa di malam hari disunahkan membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk, ya. Nah, kemudian surat Ar-Rahman, ya, anak-anak kita perlu bukan cuma menghafal tapi juga memahami apa yang dia hafal. Nah, ini dari penelitian, ya, ada peneliti pakar pendidikan parenting Islami, ya, dia meneliti kenapa banyak juga, ya, anak-anak yang hafal Quran dari sejak kecil diajarkan untuk menghafal Quran, tapi ternyata terpapar pornografi. Banyak yang terpapar pornografi, banyak yang kemudian punya permasalahan perilaku ketika sudah usia akil balik, ya. Bukan cuma usia akil balik, masih belum akil balik aja sudah terpapar pornografi dan kemudian punya perilaku yang buruk. Kenapa? Padahal menghafal Quran itu saja sebenarnya sudah banyak hikmahnya, sudah banyak hal-hal baik dan keajaiban yang terjadi. Nah, ternyata karena apa? Yang pertama, ya, karena orang tua yang cuman menyerahkan anak kepada instansi, ya, menghafal Quran, tapi orang tuanya sendiri tidak ada kecintaan terhadap Al-Quran, atau kurang mencintai Al-Quran. Jadi padahal orang tua itu adalah role modelnya anak, ya. Kalau kita mau anak kita mencintai Al-Quran, menghafal yang mencintai Al-Quran, bukan cuma menghafal Quran tapi mencintai, tapi menghafal yang mencintai Al-Quran, itu harus orang tuanya juga seperti itu, ya, baru anak kita pun akan seperti itu, ya. Ini fakta, ya, karena saya berpraktek sebagai psikolog, ya, menerima kasus-kasus banyak dari pondok. Ini mohon maaf, ya, saya nggak akan spill nama pondoknya, tapi banyak pondok yang sudah ke saya, ya, dengan anak yang cerdas, akademisnya di pondok bagus, hafalannya bagus, tapi kenapa ternyata kena pornografi dan kemudian melakukan pelecehan seksual sama temannya, bahkan ada yang terdeteksi homoseksual, ya, padahal hafalannya bagus. Ternyata ini yang tidak ditanamkan oleh orang tuanya ke dalam diri anak, ya. Cuman disuruh menghafal, tapi tidak kemudian menjadikan anak mencintai apa yang dia hafal, yaitu dengan memahami hikmahnya, dengan mentadaburi. Ya, ini sebetulnya juga kita meniru Rasulullah, ya. Rasulullah SAW itu ternyata tidak pernah mendrill sahabat-sahabat untuk menghafal Quran. Ya, Rasulullah ketika dapat wahyu langsung ada halaqah, ya, kajian, dikumpulkan sahabat-sahabatnya, diberi penjelasan, diberi pemahaman tentang tadabur, ya, ditadaburi itu ayat-ayat yang Rasulullah sudah diberi wahyu kepada para sahabatnya. Kemudian setelah para sahabatnya mengerti, memahami, dan ada tanya jawab, itu seperti madrasah Quran itu, ya, yang diasuh oleh Ustazah Maya, mentadaburi setiap surat, ya, ada tanya jawabnya. Dan setelah itu ketika sudah mendapatkan hikmahnya, para sahabat termotivasi sendiri untuk bisa menghafal. Jadi menghafal itu buah dari kemudian memahami betapa dahsyatnya hikmah yang ada di ayat-ayat dan surat-surat di Al-Quran, ya. Makanya yang harus ditumbuhkan adalah kecintaan dulu terhadap Al-Quran, sehingga menghafal itu adalah sudah termotivasi sendiri, sudah menjadi kebutuhan sendiri untuk anak-anak kita, ya, sehingga anak-anak kita akan tercegah dari menjadi anak yang hafalannya banyak tapi akhlaknya buruk, hafalannya banyak tapi kepribadiannya nggak buruk, ya, karena prefrontal cortex itu harus diinstal, ya, untuk bisa berfungsi dengan baik, harus diinstal dengan install yang baik, yaitu Al-Quran, di mana bisa terinstal di PFC bukan cuma hafalannya, ya, kata-kata kalimatnya, tapi harus memahami apa yang dibaca, apa yang dihafal, baru nanti bisa terinstal di prefrontal cortex dan kemudian menjadi mindset takwa itu tadi. Nah, ini terakhir, ya, anak-anak adalah pembangun peradaban, mereka tumbuh berdasarkan apa yang ditanamkan orang tua mereka dalam jiwanya. Jadi yang penting adalah orang tuanya dulu, ya. Ada istilahnya, kalau mau punya anak yang manis, orang tuanya harus manis dulu. Ya, ada berapa banyak anak-anak
yang orang tuanya cuma menyerahkan saja ke instansi pendidikan karakter ya, Islam di pondok ya, dimasukkan sekolah tahfiz, tapi orang tuanya tidak melakukan hal yang sama, tidak punya ruhnya ya. Dan itu anak-anak bisa menghafal, karena menghafal itu orang non muslim aja bisa menghafal Quran kok ya, bahkan setan saja bisa menghafal Quran ya. Nah, jangan sampai anak-anak kita cuma menghafal Quran di lisannya aja, tapi juga harus sampai di hatinya. Jadilah pengaruh terbaik untuk anak ya, memahami. Jadi orang tua pun harus memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Demikian ya, sudah waktunya ya, sudah mau habis. Baik, demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada MC, kepada Ustazah Ina. Monggo. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran Ustazah Dian yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa nggih. Masya Allah, memang ilmu parenting ini memang sangat dibutuhkan ya, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman banyaknya anak-anak yang tergoda dengan HP dan lain sebagainya nggih. Insya Allah itu, Masya Allah luar biasa ilmunya malam hari ini. Nggih, mungkin karena sudah semakin malam nggih, langsung ke ini aja, sesi tanya jawab. Monggo, saya persilakan yang mau bertanya bisa langsung mungkin buka mic atau mungkin ditulis di kolom chat nih. Monggo. Tadi ada yang raise hand kayaknya ya. Oh ya, ada ya. Apa nggak jadi? Tadi ada Bu Ratna sama Azam. Ada mungkin. Saya nggak pakai laptop misalnya. Ada mungkin yang resen tadi ya? Iya, saya. Iya, Ibu Ratna ya. Oh, monggo. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Dian. Saya Ratna, Bunda Zafran dari level 2. Saya kakaknya Mbak Desi dari KPI. Oh iya. Ya, nyambung dan pernah ketemu sama jenengan. Yang akan saya tanyakan tadi di sini memang sudah dipaparkan untuk itu nggih, menumbuhkan anak cinta Al-Qur'an itu dimulai dari mahabbah, rozak sama khauf. Untuk mahabbah itu di usia 0 sampai 6 tahun, biar anak-anak itu dalam menghafal Al-Qur'an itu tanpa disuruh dan ada kesadaran sendiri, itu dimulai dari anak harus cinta kepada Allah. Sedangkan kalau untuk di usia 0 sampai 6 tahun itu kan kita menumbuhkan rasa cinta itu kan sangat sederhana, yang dekat dan mudah dipahami oleh anak-anak. Sedangkan kalau untuk menumbuhkan agar dia dapat melaksanakan sendiri tanpa suruhan, itu sepertinya nanti di usia kalau dia di akhir balik ketika dia bisa membedakan benar salah kayak gitu. Berarti kalau untuk anak usia 0 sampai 6 tahun ini kan masih harus dengan pendampingan, harus dengan pembiasaan kayak gitu-gitu nggih. Apa benar seperti itu? Tapi kalau memang bisa dilakukan, bisa dikiring lebih biar lebih cepat masuk untuk anak itu dapat dengan reaksi dan responnya sendiri, itu seperti apa nggih? Lebih tepatnya itu. Iya. Barakallah, pertanyaannya bagus ya. Ya, jadi yang penting, yang utama, karena usia 0 sampai 6 tahun ketika masa kanak-kanak ya, itu tujuannya adalah menumbuhkan cinta kepada Allah, itu sama dengan menumbuhkan cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
gitu ya. Jadi kita harus jaga betul ya di usia-usia tersebut, jangan sampai ya ada dari pemahaman anak kita tentang hal-hal yang menakutkan tentang agama ini, tentang Allah gitu. Tadi sudah saya contohkan seperti mengancam tentang apa, ketika anak nakal ancamannya bawa-bawa Allah gitu ya, nanti apa, sama Allah dihukum loh ya, nanti disiksa loh ya, misalnya seperti itu harus kita jauhi. Tapi banyak-banyaklah ya ketika di usia 0 sampai 6 tahun kita sampaikan tentang kasih sayang Allah, tentang betapa baiknya Allah, tentang betapa maha pengasih maha penyayangnya Allah ya, tentang surga ya, tentang betapa apa manfaatnya dari kita mentaati Allah gitu ya. Kemudian kita ceritakan juga tentang para nabi, bisa tentang banyak-banyak membaca buku tentang sirah nabawi. Para nabi itu kan orang-orang yang paling mencintai Allah ya, terutama yang nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Bisa kita tauladankan dari kisah para nabi, terutama Nabi Muhammad ya, di mana beliau adalah manusia yang paling nomor 1 lah dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seperti itu. Nah, dan untuk hafalan ya, tadi ditanya untuk hafalan, jadi bagaimana ya, karena kan belum bisa ditanamkan cinta kepada Al-Quran dulu karena masih anak-anak. Nanti ketika akil balik tuh baru kelihatan cintanya kepada Al-Quran gitu ya. Nah, untuk anak-anak ya kita terus tanamkan cinta kepada Al-Quran, meskipun kita belum melihat nih dia cinta sama Al-Quran, tapi ada loh Ibu anak-anak yang di usia gitu sudah cinta sama Al-Quran, dan banyak ya, saya sudah banyak melihat anak-anak yang betapa mencintai Al-Quran ya di usia itu ya. Tentu usia 0 enggak ya, usia TK, SD gitu ya, SD kelas 1 ya, itu sudah ada tuh kelihatan, meskipun bukan kelihatan yang akurat 100%, tapi kita tahu oh anak ini cinta Al-Quran. Maka hobinya adalah ya minta uminya, minta abinya untuk ayo nambah hafalan, dia sendiri yang minta gitu loh. Nah, itu buahnya ketika kita sudah tahu oh anak ini sudah cinta nih sama Al-Quran, dia sendiri yang minta nambah hafalan, dia sendiri yang minta untuk ditemanin murojaah sama abi sama uminya. Nah, itu salah satu tandanya ya bahwa oh anak kita sudah cinta Al-Quran. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi? Saya agak lupa. Apa sudah terjawab semua? Sudah. Ya. Semakin mendekatkan anak dengan sirah-sirah kayak gitu itu semakin ya. Dan outputnya ini anak-anak akan apa namanya ketika membahas sesuatu yang dia cintai dan dia sukai adalah berkaitan dengan agama ini gitu. Ketika membahas tokoh idola ya bukan Superman, bukan Batman gitu ya, tapi Nabi Muhammad gitu ya, atau dia mengidolakan Abu Bakar, Umar ya, sahabat-sahabat Nabi ya. Itu sudah output dari oh sudah cinta nih sama sunnah, oh sudah cinta nih sama Al-Quran, dan dia senang sekali ketika diperdengarkan Al-Quran, dan kemudian abi uminya disuruh menceritakan tentang tadabbur Quran itu ya, karena kita sudah terbiasa mengajarkan tadabbur. Kan ada tuh buku kalau ibu-ibu mau belajar ya, ada tadabbur juz 30 atau tadabbur Quran, yang saya tahu yang juz 30 karena saya punya ya, itu untuk anak-anak, jadi pakai bahasa anak-anak ya. Jadi ketika dia mendengarkan Al-Quran ya, karena anak-anak kan mudah ya menghafal ya, kalau udah sering dengar pasti mudah hafal. Nah, plus itu jangan lupa kita ngajarin tadaburnya, hikmahnya apa surat ini yang dibaca, yang dihafalkan, yang didengarkan, kita kisahkan, kita ceritakan, kita sampaikan. Nah, ketika anak-anak sudah umi abi ya, ayah bunda ini dong ceritain dong tentang surat Al-Falaq, ceritain dong tentang Al-Fil ya, surat Al-Fil, tentara gajah. Nah, itu sudah tanda-tanda nih anak kita ada tanda-tanda cinta Al-Quran. Begitu ya Ibu Ratna? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Karena kan dengan cerita-cerita itu anak semakin penasaran, anak-anak semakin terpacu dari situnya. Iya sekali. Iya. Yang utama jangan sampai anak tertekan menghafal Quran ya. Dan sampai anak ketika menghafal merasa tertekan atau tertarget ya, sehingga dia menghafal cuma di lisan. Karena dia nggak kelihatan ya kalau dia tertekan, karena anak ketika ditarget atau dituntut untuk menghafal Quran pasti ada embel-embel dari orang tuanya ya, kalau dia tidak mau menghafal berarti bukan anak yang baik gitu.
ya, sehingga anak itu jadi menahan diri, akhirnya menghafal cuma di lisan, dan kemudian akan mudah terpapar hal-hal buruk yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dan ternyata hafalannya bagus tapi ternyata akhlak dan kepribadiannya tidak ikut bagus. Nah, itu yang harus hati-hati sekali kita para orang tua. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua aja, Ustazah. Oke. Ini ada yang menanyakan. Assalamualaikum Ustazah, akan terkait menjaga fitrah anak ketika di usia 0 sampai 10 tahun, mungkin masih bisa kita mengawasi, masih bisa nurut lah istilahnya dengan orang tua. Lalu ya saya mau tanyakan bagaimana cara menjaga keistiqomahan anak dan fitrah anak agar tetap baik sampai ketika mereka dewasa nanti, karena alhamdulillah anak saya di usia 7 tahun ini sangat mudah untuk diarahkan, sholat 5 waktu, puasa dijalani tanpa ada protes, tahfidz dan lain-lain juga begitu. Kemudian timbul ketakutan dalam diri saya, apakah nanti ketika dewasa dia akan tetap istiqomah seperti itu saja. Jadi apa yang harus saya agar dia tetap bisa menjaga imannya, fitrahnya, fitrah baiknya sampai dewasa nanti, ketika tangan saya tidak bisa lagi untuk menggenggam orang seperti sekarang ketika dia kanak-kanak. Itu Masya Allah ya. Manusia ketika kita punya rasa takut, rasa cemas, ya, rasa khawatir, langsung koneksinya kepada Allah yang menggenggam seluruh hidup kita. Ya. Di tangannya Allah setiap peristiwa bisa terjadi atau tidak. Maka hari ini kan sekarang ini ibu bilang bahwa anak ibu sudah Masya Allah ya, sudah termasuk dalam anak yang bisa mudah diarahkan ya. Pasti itu karena orang tuanya juga sering-sering mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis ya. Itu pasti seperti itu, Masya Allah. Dan ketika ada ketakutan, keraguan, ya serahkan kepada Allah ya. Kita bertawakal ya, orang beriman itu ada cirinya suka bertawakal kepada Allah ya. Kita meyakini bahwa skenario Allah itu yang terbaik ya. Kita berpasrah kepada Allah ya, dan yang utama adalah kalau kita ingin menjaga betul-betul agar anak kita bisa sampai nanti dewasa istiqomah, maka yang harus dibenahi, yang harus kita fokuskan untuk dijaga itu juga adalah terutama diri kita sendiri sebagai orang tua, kita dan suami kita ya, pasangan kita ya, suami istri, ayah dan ibu. Karena apa yang dilakukan oleh ayah ibu ya, bisa outputnya adalah, buahnya adalah apa yang terjadi sama anak itu adalah karena buah dari apa yang dilakukan orang tua ya. Ketika ada masalah sama anak ya, yang harus banyak-banyak bertobat dan beristighfar itu adalah orang tua, karena anak-anak kan masih usianya belum akil balik ya. Maka saya selalu kalau di tempat praktek saya, kalau ada kasus masalah anak, orang tua selalu gini, Bu Dian tolong terapi anak saya nakal, anak saya begini ya. Saya bilang stop Bu, yang saya terapi bukan anak. Kalau kasus anak, ibunya sama bapaknya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya kekhawatiran ya, kita kan nggak bisa gandeng anak kita seperti yang tadi Ibu sampaikan. Yang bisa kita gandeng diri kita sendiri. Maka kita jaga terus diri kita ya untuk istiqomah. Ya, mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dalam beribadah, memperbaiki terus ibadah kita, amal soleh kita, bertobat terus kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan anak kita pun terjaga, karena buah dari buah dari kesungguhan kita kepada Allah. Gitu saja ya Bu, karena kalau kita cemas, takut, hati-hati ya, itu bisikan setan yang bikin kita cemas dan takut ya. Ketika kita ingin hati kita tenang, hati kita tentram ya, seperti ada di surat Ar-Ra'd ayat 28, kita ingat kepada Allah, maka hati kita tenang dan tentram ya. Ingat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Ingat bahwa Allah itu selalu mengijabah doa-doa kita gitu ya, terutama apalagi doa-doa baik ya, doa-doa baik yang menuju pada kebaikan di akhirat ya. Kemudian kita ingat kepada Allah, ingat sama nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita ya. Jangan kita memikirkan hal yang buruk-buruk ya. Nah, kalaupun yang terjadi hal buruk tersebut ya, itu sudah ketentuan Allah, dan ketentuan Allah tidak ada yang
sia-sia ketentuan Allah, tidak ada yang nggak ada hikmahnya, semuanya pasti punya hikmah ya. Jadi yang utama untuk menenangkan hati ibu ingat kepada Allah, jadinya membuat ibu serius untuk fokusnya menjaga diri sendiri ya, sebagai orang tua, menjaga keimanan, ketakwaan, meningkatkan keimanan ketakwaan ya, keistiqomahan kita dalam beribadah, beramal soleh diri kita, sehingga mudah-mudahan outputnya adalah ya Allah pun akan menjaga anak cucu keturunan kita semuanya menjadi anak-anak yang solihah sampai dengan dewasa, sampai dengan akhir hayat, bukan cuma dewasa, sampai dengan akhir hayatnya. Begitu ya Ibu, apa sudah terjawab? Ampun, insyaallah ya, Ustazah. Satu pertanyaan lagi, Ustazah. Ya, satu lagi ya, sudah jam 9. Iya. Insyaallah terakhir nih. Dari Bu Riris, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana caranya melindungi pengaruh buruk dari teman anak, karena didikan keluarga pada anak-anak pasti berbeda-beda. Apakah kita langsung ya melarang anak-anak untuk bermain dengan anak tersebut, atau ada cara yang lebih halus, Ustazah? Terima kasih. Oke, ini banyak kasusnya seperti ini ya. Ya. Ini ya, saya akan share materi saya karena ada di materi saya sebetulnya tadi karena waktunya nggak cukup. Ya, baik, sebentar ya. Jadi, ya, di sini nih ya. Orang tua yang sukses, coba perhatikan ya, slide ini ya. Orang tua yang sukses adalah yang bisa membuat anak-anaknya lebih terpengaruh padanya ketimbang lingkungan. Sehingga bagaimanapun lingkungan mempengaruhi anak, anak tidak akan terpengaruh karena instal dari kita sebagai orang tua begitu kuatnya tertanam dan merupakan hal yang paling anak-anak percayai. Buktinya, setelah anak remaja akil balik, ya, yang pertama dia cari untuk mengungkapkan keluh kesahnya adalah orang tua. Itu tanda-tandanya bahwa kita adalah yang paling dipercaya oleh anak. Yang paling pertama dicari untuk mengungkapkan keluh kesahnya adalah orang tua, bukan teman-temannya, bukan ibunya temannya, bukan budenya, bukan neneknya, tapi kita orang tuanya. Mengapa remaja sering punya masalah komunikasi dengan orang tuanya? Ya, kalau sudah akil balik tuh biasanya gitu kan, remaja ya nggak suka ngobrol sama orang tuanya, curhatnya sama teman-temannya atau sama yang di luar orang tuanya. Kenapa? Karena komunikasi dengan orang tua dianggap mereka sama dengan ceramah, overkultum, taujih, nasihat, dan dianggap apa? Nggak dengerin perasaannya. Nah ini yang penting ya. Mendengarkan perasaan beda sama mendengarkan kalimat ya. Kalau mendengarkan perasaan anak merasa dihargai perasaannya, dimengerti, dipahami perasaannya, ya, didengarkan perasaannya, sehingga anak pun akan ketagihan untuk ngobrol sama ibu bapaknya. Karena kalau ngobrol sama ibu, aku nggak dipotong, kemudian langsung dikasih nasihat. Kalau aku cerita didengerin sampai selesai, kemudian aku dimotivasi, bukannya aku disalah-salahin. Karena orang tua biasanya kalau anak sudah curhat, ceritanya itu ada yang membuat kita panik, ya kita sukanya ngejudge anak kita, langsung dipotong, langsung dinasehati, langsung diajarin ini itu. Padahal anak belum selesai cerita. Maka jadilah orang tua ya yang membuat anak nyaman dan aman ketika berkomunikasi. Ini untuk khusus usia remaja ya, akil balik. Ya itu tapi dimulai ditanamkannya sejak usia sebelum akil balik. Anak akan senang bercerita sama kita ya, karena bercerita sama umi, sama abi, sama ayah, sama bunda itu sangat menyenangkan. Aku merasa aman, aku merasa nyaman, aku merasa dihargai ketika aku cerita, ketika aku berpendapat. Ya, itu yang harus kita tanamkan. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak emosi, itu yang biasanya banyak orang tua terapkan kalau anak kita curhat. Nah,
tahukah Anda, remaja yang punya kesempatan bicara, curhat dengan orang tuanya, punya ketahanan mental yang bagus dalam menghadapi lingkungan. Anak-anak yang dekat secara emosional dengan orang tua mudah dikuasai orang tua, bukan lingkungan. Ini menjawab ya. Jadi kalau install Anda begitu kuatnya di hati anak Anda, ya, anak tidak boleh makan coklat, ya, karena giginya lagi sakit. Nah, ketika Anda adalah orang yang paling dipercaya kata-katanya oleh anak, ketika anaknya main ke rumah bibinya, main ke rumah pamannya, main ke rumah neneknya, di mana Anda tahu nanti di sana rules-nya beda. Nah, tapi ketika anak Anda sudah Anda briefing di rumah, dan posisinya apa yang Anda sampaikan itu yang paling dipercayai anak-anak Anda, maka ketika nanti dia ke tempat neneknya, ada suguhan coklat, permen, dan lain-lain, dia akan ingat sama nasihat Anda, briefingnya Anda sebelumnya. Ya, Anda membriefing, nah, tahu kan, giginya lagi sakit, rasanya gimana kalau sakit? Nggak enak ya, nggak bisa tidur ya. Jadi karena lagi sakit, sementara nggak boleh makan coklat dulu sama permen yang manis-manis ya. Apa yang terjadi kalau misalnya kamu makan permen dan coklat? Giginya sakit, terus nanti dibawa ke dokter gigi, di dokter gigi dibor, rasanya enak apa enggak? Enggak enak. Jadi nanti di rumah nenek, kalau misalnya nenek kasih coklat, kasih permen, apa yang harus kamu lakukan? Gitu ya, kita kalau sama anak tuh gitu ya, jangan kita jangan kita intinya biarkan anak berpikir gitu, berpikir sendiri, membuat kesimpulan sendiri gitu ya. Jadi dengan pertanyaan, jadi apa yang harus dilakukan gitu, tanyakan, nanti dia akan menjawab, berarti kalau nenek kasih coklat harus ditolak gitu. Berarti nanti aku nggak mau kalau nenek kasih coklat. Ketika nanti di rumah nenek ditawari coklat, dia akan bilang, enggak nek, nggak mau makan coklat karena gigiku lagi sakit dan aku nggak mau kalau gigiku sakit nanti nggak bisa tidur dan nggak mau ke dokter gigi karena ke dokter gigi itu nggak enak. Itu kata ibuku gitu. Ya, jadi ini yang utama, menciptakan kedekatan emosi dengan anak. Maka ya nggak ada namanya nanti kalau udah kayak gini nih ya, nyalahin lingkungan. Meskipun lingkungan itu ada salahnya sama anak kita karena ngajarin yang nggak benar, tapi ketika install fondasi dasar di otak anak kita itu sudah terinstal kuat hal-hal baik yang kita ajarkan, ya, maka mau di lingkungan apapun dia akan survive. Ya, contohnya apa buktinya? Ini ada kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ya, ini di ayat 23. Ini dan 24 ya. Nanti bisa lihat ya. Intinya ini saya nggak akan baca, ini panjang ya. Intinya di cerita Nabi Yusuf dan Zulaikha merayu Nabi Yusuf untuk bermaksiat gitu ya. Nabi Yusuf sebetulnya mau ya. Ini seorang nabi loh ya. Dia mau sebetulnya. Nah, tapi sama Allah dilindungi. Sebentar. Sama Allah dilindungi dengan apa? Diperlihatkan tanda dari Tuhan. Diperlihatkan tanda dari Tuhannya. Apa yang diperlihatkan oleh Allah, yaitu ya dalam redaksi tafsirnya ya, itu adalah wajah ayahnya Nabi Yusuf yang sudah menginstal kuatnya keimanan, ketakwaan ya, untuk taat kepada Allah. Ketika ingat wajah ayahnya, langsung Nabi Yusuf sadar dan kemudian terlindungi dari berbuat hal yang bermaksiat itu ya, dirayu oleh Zulaikha. Nah, jadi ketika install orang tua itu begitu kuat tertanam dalam diri anak tidak ingin mengecewakan orang tuanya, anak begitu menghormati orang tuanya. Mau di lingkungan apapun, ada yang nawarin narkoba, nawarin nonton video porno, ya, nawarin melakukan kegiatan maksiat apapun, ketika ingat, oh ayah dan ibuku bakal sedih, oh ayah dan ibuku bakal kecewa kalau tahu ini. Ketika itu kuat, maka anak pun akan tercegah dari hal tersebut. Dan terutama ya, kalau kita ingin ya menenangkan diri ya, kan khawatir lingkungannya buruk gimana, ya tentu saja ya, dengan bekal pemahaman kita tentang kebesaran Allah dan dahsyatnya kekuatan Allah, ya kita pasrahkan kepada Allah, banyak-banyak didoakan anak kita. Ya, semoga Allah melindungi anak kita dengan apa tadi? Sama seperti yang pertanyaan sebelumnya, kita menjaga diri kita sebagai orang tua, menjaga perbuatan kita, menjaga perilaku kita, ya, menjaga kualitas ibadah kita, ya, supaya
semuanya senantiasa selalu sesuai dengan apa yang Allah ridho. Karena orang tua ditegur ya, ditegur itu bisa ke anaknya, bisa lewat anaknya. Dengan permasalahan anak bermasalah ya, kita sebagai orang tua harus, oh ini teguran buatku ya, karena nanti yang akan disidang di yaumul hisab ya, ketika kita punya peran sebagai orang tua, itu ada anak, kenapa anak berbuat buruk ya, nanti akan ditanya juga bagaimana kita mendidik anak, apa sudah menjaga fitrahnya, apa sudah menjaga fitrah keimanannya, apakah sudah sungguh-sungguh serius betul-betul kita sebagai orang tua menjaga anak kita, menginstal fondasi dasar keimanan yang kuat ya, atau kita tidak sekuat itu, tidak seserius itu, nanti akan ditanya sama Allah gitu ya. Nah, jadi yang utama adalah ternyata kita harus menjaga atau membina kedekatan emosi dengan anak yang utama, sehingga anak akan dikuasai oleh kita orang tuanya, bukan lingkungannya. Demikian jawaban saya. Mohon maaf panjang. Insyaallah jazakumullah khairan sada, insyaallah ya. Sampun ini ya, itu insyaallah pertanyaan yang paling akhir, subhanallah. Insyaallah itu sudah menjadi bekal banyak ya bagi wali santri, apalagi pertanyaan yang terakhir tadi itu mungkin banyak yang dirasakan oleh ibu-ibu yang sudah mempunyai putra-putri yang sudah agak besar ya. Allah itu. Oke. Ini sebelum saya akhiri, mungkin bagi penanya tadi Bu Aswa dan Bu Riris bisa meninggalkan nomor telepon ya di kolom chat, insya Allah nanti ada door prize dari Kritaba untuk 3 penanya tadi nggih. Ya, minta tolong nanti jangan lupa tinggal nomor teleponnya di kolom chat nggih. Mungkin itu alhamdulillah acara parenting pada malam hari ini sudah selesai nggih. Mari nanti sebelum ditutup kira ada sesi berfoto sama doa bersama Ustazah Sulis. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustazah Dian yang sudah memberikan banyak ilmunya yang sangat luar biasa. Insyaallah ini bekal bagi kita semuanya, terutama para wali santri nggih, untuk bisa lebih menanamkan kepada anak-anak ke depannya. Jazakumullah khairan atas ilmunya, mudah-mudahan barokah dan bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah.